Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Cahyata Nufus, selaku Direktur dari PT Baswara Karkasa Tama. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu investor. Kemudian, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul-modul lanjutan dari sebelumnya, yaitu ada modul ke-10, aliran produksi, modul ke-11 itu ada MHMAC atau Material Handling, dan Material Handling Cost, lalu ada AAD, yaitu Area Allocated Diagram, kemudian ada template yang terakhir, itu modul 13. Kemudian kami akan membahas modul yang ke-10 dulu, itu aliran produksi. Aliran produksi ini merupakan cara yang digunakan dalam memproduksi bahan baku sehingga menjadi produk jadi yang melibatkan tenaga kerja, mesin, dan faktor produksi lainnya. Lalu di dalam aliran ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk atau pola alirannya, yaitu yang pertama ada karakteristik bahan, lalu ada persyaratan gerakan material, kemudian ada fasilitas eksternal transportasi, lalu ada metode produksi, jumlah suku bagian dalam produksi, jumlah operasi pada setiap suku bagian, kemudian ada jumlah unit yang dioperasi, lalu ada letak tempat, luas dan bentuk ruangan atau area yang tersedia, kemudian ada pengaruh proses, kemudian ada tipe pola aliran, lalu ada tata letak produk atau proses, kemudian ada lokasi areal pelayanan, lalu ada lokasi departemen produksi, gudang bahan baku dan bahan jadi, dan yang terakhir ada batasan-batasan bangunan. Kemudian terdapat juga 5 dasar pola aliran. Yang pertama itu ada pola aliran garis lurus atau straight line, lalu ada pola aliran zigzag yaitu serpentine, kemudian ada pola aliran bentuk U atau U-shape, lalu ada pola aliran odd angle, lalu ada pola aliran melingkar. Dan dalam aliran produksi ini juga terdapat maksud dan tujuan. Yang pertama itu membuat lantai produksi untuk mengetahui aliran produksinya, kemudian untuk mengetahui gambaran pergerakan bahan dan material hingga menjadi produk jadi. Dan untuk pembuatan aliran produksi ini, kita juga memakai pedoman dari modul sebelumnya, yaitu ada OPC, Operation Process Chart, kemudian ada MPPC, yaitu Multi Process Product Chart, lalu ada AKLL, yaitu untuk ukuran mesin dan area production center-nya. Kemudian dalam pembuatan aliran produksi ini menggunakan Microsoft Visio. Dan di sini saya akan menampilkan contoh aliran produksi dari PT Baswara Karkasa Tama. Ya, di sini ada contoh dari aliran produksinya, yaitu di sini posisinya ada receiving, yaitu ada penerimaan, di sini ada storage, lalu di sini ada production, kemudian di sini ada warehouse, dan yang terakhir itu ada shipping. Nah, dimulai dari receiving, yaitu penerimaan, lalu ada di storage, yaitu ada bahan baku, kemudian ke production, yaitu dengan alirannya yang nantinya akan diproses dari bahan-bahan baku yang sesuai dengan part-partnya. Di sini ada garis-garis yang menghubungkan ke tiap mesin di production, yaitu yang berwarna kuning ini ada fabrikasi, kemudian ada sub-SC, lalu di sini ada main SC. Yang di garis-garis ini juga terlihat ada beberapa part, kemudian ada dia memakai bahan baku apa, seperti misalnya pipa besi atau yang lainnya. Kemudian setelah di production, lalu dilanjutkan ke warehouse atau gudang. Kemudian yang terakhir itu ada shipping.
Selanjutnya yaitu ada modul ke-11, material handling atau material handling cost. Material handling atau penanganan bahan dapat diartikan sebagai menangani material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar. Perencanaan sistem material handling merupakan suatu komponen penting dalam perencanaan fasilitas, terutama dalam kaitannya dengan desain tata letak. Lalu tujuan perancangan material handling itu sendiri, yang pertama menyediakan atau menempatkan bahan-bahan di tempat kerja atau make ready. Lalu yang kedua ada melakukan kegiatan yang nyata dalam pengelolaan atau pembuatan barang atau do. Kemudian memindahkan barang bahan dari tempat kerja atau put away. Kemudian di dalam material handling ini juga terdapat beberapa tugas, yaitu yang pertama mengadakan penyelidikan dan analisis untuk dapat menentukan bagaimana kegiatan material handling dilakukan sehingga dapat lebih efisien. Terus merencanakan, mengadakan pengujian atau pengetesan dari perkembangan alat-alat material handling yang baru. Lalu memberikan rekomendasi mengenai perbaikan yang perlu dilakukan dalam cara-cara pemindahan bahan atau material handling dan dalam pemasangan pelengkap, kapan dan peralatan handling yang baru. Lalu mengikuti pelaksanaan dan membuat laporan mengenai pemasangan, perlengkapan, atau peralatan handling yang baru. Lalu di sini saya akan menampilkan contoh material handling atau material handling cost dari PT kami. Seperti ini, yang pertama itu ada receiving to storage. Di sini juga terdapat beberapa part name-nya, terus tipenya, lalu ada karakteristik of unit-nya, dan ada ukurannya. Kemudian di setiap sheet ini juga terdapat koordinat. Kemudian di sini juga ada total waktunya, dan yang terakhir ada total cost materialnya. Ini untuk bahan baku penolong, lalu di bawahnya ada bahan baku utama, dan di sini juga terdapat koordinat dan total time-nya, lalu yang terakhir ada total cost and link. Material handling-nya diperoleh segini dari beberapa perhitungan di antara kolom-kolom yang lain. Lalu setelah receiving to storage, di sini juga ada fabrikasi, yang dimana di fabrikasi ini terdapat beberapa part dan bahan bakunya, seperti pipa besi, busa, karet, dan lainnya. Lalu juga di sini terdapat koordinat. Kemudian ada total distance-nya, dan yang terakhir itu ada total cost material handling-nya. Lalu setelah fabrikasi yaitu ada sub, di sub ini atau di fabrikasi sebelumnya ini terdapat juga kolom yang dimana ada from dari suatu mesin ke mesin yang lain. Kemudian kita juga bisa tahu koordinatnya sama seperti sebelumnya, itu X dan Y-nya. Dan beberapa perhitungan dengan kolom lain, dan akan menghasilkan total cost material handling dari sub seksi pertama, lalu dilanjut juga ke sub seksi kedua. Kemudian di sini juga ada main, sama seperti sebelumnya, juga ada dari alat, kemudian kemananya. Lalu di sini juga terdapat koordinat. Kemudian
Di sini kita juga tahu dari beberapa perhitungan yang diperoleh, berat satu kursinya itu ada 47,51 kilo. Lalu yang terakhir itu ada total cost material handling-nya. Kemudian di sini ada MHMAC dari main to warehouse. Di sini juga terdapat dari suatu mesin ke warehouse. Yaitu di sini ada bench operation. Kemudian juga terdapat koordinatnya, lalu beberapa perhitungan dari antar kolom, kemudian menghasilkan total cost material handling-nya. Lalu juga dilanjut ke MHMAC dari warehouse to storage, yang dimana dari warehouse to warehouse to shipping, yang dimana shipping juga peletakan yang terakhir. Sama seperti sebelumnya terdapat koordinat dan yang lainnya, dan terakhir ada total cost material handling-nya. Lalu di sini juga ada terdapat ringkasan yang dimana hasil akhir dari beberapa perhitungan sheet sebelumnya seperti receiving to storage, terus ada storage to fabrication, lalu fabrication ke sub-SC, dan sub-SC juga ke main, lalu dari main ke warehouse, kemudian yang terakhir itu tadi warehouse to shipping. Dan total yang diperoleh yaitu ada 1.778,488,363. Selanjutnya yaitu ada modul ke-12, itu ada AAD, yaitu Area Allocated Diagram. Area allocated diagram merupakan kelanjutan dari ARC, di mana dalam ARC diketahui kesimpulan dari tingkat kepentingan antara aktivitas. Maka ada sebagian aktivitas harus dekat dengan aktivitas yang lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan antara aktivitas mempengaruhi tingkat kedekatan antar tata letak aktivitas tersebut. Nah, kedekatannya juga dapat dilihat di area allocated diagram ini. Kemudian tujuan dari AAD ini sendiri yaitu merancang ruang produksi yang efisien dalam satu kesatuan yang terpadu, lalu mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam lantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC. Lalu menentukan keterkaitan antar fasilitas beserta alasannya, lalu menerjemah perkiraan area ke dalam suatu initial layout. Kemudian juga memberikan perkiraan luas total yang mendekati kondisi sebenarnya, lalu menunjukkan keterkaitan suatu fasilitas yang satu dengan yang lainnya berdasarkan alasannya. Nah, kegunaan dari AAD ini sendiri yaitu untuk memudahkan proses tata letak fasilitas, kemudian meminimumkan pemakaian ruangan, lalu menerjemah perkiraan area ke dalam suatu pengaturan pendahuluan yang dapat dilihat. Lalu memberikan perkiraan luas total yang mendekati keadaan sebenarnya dan sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Nah, dalam AAD ini ketentuan pembuatannya itu bisa melihat dari modul sebelumnya yaitu ARD atau Area Relationship Diagram dan AKLL. Kemudian membuatnya juga menggunakan Microsoft Visio. Lalu di sini saya akan menampilkan contoh dari AAD PT kami. Seperti ini.
Ya, di sini ada area allocated diagram dari PT Baswara Karkas Utama, yang dimana sudah dibuat sebelumnya sesuai kedekatan. Kemudian ada taman, kemudian di sini ada jalan, lalu di sini area bisa dibilang di sini area pabrik, yaitu di sini ada receiving, storage, fabrikasi, sub-SC, main SC, lalu ada warehouse, kemudian ada shipping. Dan di sebelah sini ada beberapa fasilitas seperti ada area minum untuk pabrik, kemudian parkiran motor, dan ruangan-ruangan seperti ruangan ganti loker, toilet, lalu ada gudang peralatan produksi. Kemudian di sini tengah sini ada jalan, lalu di sebelah sini ada office, yang dimana ruang-ruang tersebut seperti ruang direktur, ruang sekretaris, atau ruang kepala divisi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu modul terakhir, ke-13, itu ada template. Tata letak pabrik adalah suatu rancangan fasilitas menganalisis, membentuk konsep, dan mewujudkan sistem pembuatan barang atau jasa. Jadi, template itu sendiri adalah suatu peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil yang telah ditentukan, di mana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas, sehingga diperlukan adanya simbol-simbol tertentu untuk mempermudah mengidentifikasi tata letak ruangan-ruangan beserta isinya yang ada dalam template. Nah, di sini juga ada beberapa bagian yang kita bisa lihat di sebuah template, itu seperti bagian produksi, bagian storage, warehouse, receiving, shipping, atau bagian kantor. Nah, informasi yang dapat kita lihat di dalam template ini juga ada tata letak kantor dan peralatannya, ada tata letak pabrik, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang kita buat. Nah, maksud dan tujuan template ini juga pertama memperlihatkan layout pabrik yang direncanakan dalam skala kecil, lalu sebagai pedoman praktis dalam teknis pembuatan pabrik, kemudian sebagai alat evaluasi dari alur produksi yang telah dibuat. Kemudian di dalam template ini juga saya akan menampilkan contoh template dari PT kami. Ya, ini tampak yang dilihat dari atas posisi-posisi yang sebelumnya sudah kita letakkan di area allocated diagram. Yaitu di sini ada taman, kemudian di sini jalan, lalu di sini ada bagian produksi yang dimulai dari shipping, kemudian ada dari storage, lalu produksi, kemudian di sini ada warehouse, lalu di sini ada shipping. Dan di sini terdapat ruangan-ruangan fasilitas office yang terdiri dari ruang-ruangan seperti kepala divisi dari bidang-bidang seperti engineering dan lainnya, di ruangan direktur, ruangan sekretaris. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya juga dapat diletakkan di yang sesuai dengan AAD sebelumnya. Selanjutnya yaitu kami membuat desain dari template kami, yaitu
ini terdapat desain pabrik kami yang dibuat dengan Blender. Sebelumnya Blender ini adalah perangkat kreasi 3D yang bersifat garis dan open source. Jadi Blender ini mendukung seluruh alur kerja 3D seperti modeling, ringing, animasi, simulasi, rendering, compositing, dan motion tracking. Seperti itu. Dan saya akan memperlihat desain luar pabrik kami. Ini dari tampak atasnya, kemudian selanjutnya di sini ada dari tampak depan samping seperti ini, lalu ini tampak belakang seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari modul ke-10, 11, 12, dan 13 dari PT Baswara Karkasa Tama. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.